Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amin. Baik para santri Ma'had Imam Syafi'i kelas 9A yang dirahmati Allah. Di pagi hari ini yang cerah, kita akan melanjutkan mata pelajaran IPA. Setelah kemarin kita mempelajari kelistrikan pada sistem saraf, sekarang kita mempelajari kelistrikan pada jantung dan beberapa hewan yang mengandung listrik. Yang antum catat sebagai tugasnya cukup pada kelistrikan pada jantung dan tulang, nanti ada ya. Untuk contoh-contoh hewan yang mengandung listrik itu sebagai pengetahuan antum saja, tidak usah dicatat. Ini antum gambar ya. Dicontek gitu gambarnya, nanti dikasih petunjuk panah ya. Jadi dengan antum menggambar, jadi antum bisa paham bagian-bagian dari jantung. Nah, kita langsung aja ya. Ini bagian-bagian jantung, pusat kelistrikan pada jantung, gambar ini. Nah, yang di sebelah kiri ya, ini adalah jantung manusia. Yang sebelah kiri ini adalah nodus sinoatrial. Ini nodus atrioventrikular ya. Atrium kanan pasti ada atrium kiri. Ini ada berkas His. Ini ada vertikal kiri. Ini ada serabut Purkinje ya, yang membentuk serabut seperti akar ini, dan ini vertikal kanan. Ada bilik kanan, bilik kiri ya, gitu. Kalau di sini disebut atrium kanan, atrium kiri, vertikal kanan, vertikal kiri. Coba kita pelajari lebih dalam lagi. Nodus SA memulai gelombang depolarisasi dari atrium kanan ke atrium kiri dalam 70 sekon. Terjadi kontraksi atrium. Kontraksi itu berarti berdenyut, berdetak atau memompa ya. Gelombang depolarisasi berlanjut ke nodus AV. Nodus AV. Nah, ini nodus artiventrikular. Sebelah sini ya. Nodus AV mengalami depolarisasi. Gelombang dari nodus AV melalui berkas His dan diteruskan ke berkas cabang. Akhirnya berkas cabang mengalami depolarisasi. Setelah itu diteruskan ke jaringan Purkinje ya, di sebelah sini. Endokardium dan berakhir di epikardium. Terjadi kontraksi otot jantung. Setelah repolarisasi, miokardium mengalami relaksasi. Selanjutnya adalah kelistrikan pada tulang. Tulang mengandung kolagen dan apatit. Kolagen merupakan suatu bahan piezoelektrik, yaitu apabila diberikan suatu gaya kepada kolagen, akan terbentuk potensial arus listrik searah kecil. Kolagen menghantarkan arus listrik dengan muatan negatif, sedangkan kristal mineral tulang atau apatit yang terletak dekat dengan kolagen menghantarkan arus listrik dengan muatan positif. Pada sambungan antara kedua jenis semikonduktor ini, arus akan mengalir ke satu arah yang mengindukasi dan mengendalikan pertumbuhan pada regenerasi tulang. Nah, itu adalah kelistrikan pada tulang dan jantung. Ya, ada 3 slide yang harus antum catat. Yang pertama ini bagian-bagiannya. Terus setelah itu slide yang kedua adalah ini keterangannya ya. Ini tidak perlu karena sudah. Dan selanjutnya adalah kelistrikan pada tulang. Tip kita akan mempelajari hewan apa saja yang mengandung listrik. Yang pertama adalah ikan belalai gajah. Ikan ini memiliki tonjolan seperti belalai di kepala di sini ya. Organ ini diselimuti oleh elektroreseptor yang berfungsi untuk mempertahankan diri, komunikasi dan navigasi serta mencari mangsa.
Di bagian ekor dilengkapi dengan organ yang menghasilkan listrik khusus yang terdiri atas ribuan elektroplugs ya di bagian ekor. Selanjutnya, hewan pari listrik. Ikan bertulang rawan ini memiliki organ penghasil listrik di kedua sisi kepala ya, berarti di sini. Kejutan listrik digunakan untuk mengusir predator dan menyetrum mangsa. Selanjutnya adalah belut listrik. Banyak kita ketahui ya bahwa memang ada hewan atau belut yang memiliki aliran listrik di dalamnya. Belut listrik memiliki 5.000 hingga 6.000 elektroplugs yang menghasilkan listrik hingga 600 volt dan arus listrik 1 ampere atau 600 watt selama 2 milidetik. Jika diganggu, mereka dapat menghasilkan sengatan sebentar-sebentar selama 1 jam. Selanjutnya, hewan yang memiliki arus listrik adalah hiu kepala martil. Seperti ini ya bentuknya. Hiu ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor ampula Lorenzini sehingga dapat mendeteksi sinyal listrik yang lemah sekalipun dari mangsanya. Ampula mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh hewan lain di bawah air sehingga memungkinkan martil untuk memindai mangsa dari dasar laut. Jadi tujuannya hiu martil ini memiliki listrik adalah untuk mengirimkan sinyal dan setelah itu menerima kembali dari mangsanya. Pantulannya dari mangsanya. Ampula Lorenzini juga dapat mendeteksi medan magnet bumi yang digunakan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak dalam medan magnet bumi. Hewan selanjutnya yang memiliki arus listrik adalah echidna. Hewan ini memiliki tubuh berduri dan moncong memanjang yang berfungsi baik sebagai mulut dan hidung. Bagian moncong juga mengirim sinyal-sinyal listrik yang membantu menemukan mangsa seperti serangga sebagai makanannya. Sistem elektroreseptor di moncong. Echidna memiliki 400 elektroplugs. Tapi itu aja untuk pertemuan kali ini. Ada beberapa hewan yang memiliki atau mengandung arus listrik ya. Dan juga bagaimana sistem kelistrikan pada jantung dan tulang. Untuk tugasnya silahkan antum kirim ke link Google Form yang akan Muallim taruh di kolom deskripsi. Tapi tetap semangat dalam menuntut ilmu, kurangi melakukan kegiatan atau berbagai hal yang tidak berguna karena muslim yang taat adalah muslim yang mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.